Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang saya hormati segenap wali murid dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Wasiyatul Mustafa ini, sekaligus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan pada saat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, peserta didik dan segenap wali murid dimanapun berada yang kami banggakan. Langsung saja pada pertemuan ini kita membacakan kitab Wasiyatul Mustafa ini tentang salah satu daripada kemuliaan. Salah satu daripada kemuliaan orang-orang mukmin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, min karomatil mu'min zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'ah wa jiranun yuhibbunahu. Anak-anakku peserta didik yang dirahmati Allah dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mengacu kepada wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, bahwasanya setengah min karomatil mu'min, setengah saking kemuliaan karomahnya orang-orang mukmin itu di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, anak-anakku sekalian, yang pertama adalah zaujatun muwafiqatun, yakni mempunyai seorang istri yang muwafiqah, yang cocok. Islam memberikan pedoman. Di dalam bab ini, di dalam masalah ini, Islam memberikan sebuah pedoman. Bahwasanya orang yang mempunyai istri yang cocok, itu adalah setengah daripada kemuliaan, karomah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Mengapa? Memang seharusnya orang mukmin itu harus mempunyai seorang istri yang cocok. Cocok di sini maksudnya gimana? Yakni kalau dia seorang mukmin maka harus mencari seorang istri yang mukminah. Itu sudah klop, sudah pas. Tidak, di sini tidak berbicara, bukan berarti di sini yang cocok itu harus yang cantik, tidak. Yang cocok di sini bukan tidak harus yang kaya, tidak. Yang cocok di sini tidak harus orang yang berpangkat, tidak. Yang cocok di dalam hal ini, kalau dia seorang mukmin maka dia mencari seorang istri atau mempunyai seorang istri yang mukminah adanya.
Karena tidak sedikit anak-anakku sekalian, dimanapun berada yang dirahmati Allah dan yang kami banggakan. Khususnya bagi yang sudah kelas akhir, barangkali. Tapi saya berharap yang sudah alumni untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Toh kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk sekolah yang lebih tinggi, menikahlah. Dan kalau menikah, saya berpesan, cari yang cocok. Bagaimana konsep yang cocok itu? Yakni kalau sampean dari seorang yang santri, carilah seorang cewek atau seorang calon istri yang santri juga. Yang mukminah kalau dalam bahasa kitab Wasiatul Mustafa ini. Mengapa? Supaya ada kecocokan. Kalau kamu mukmin, maka sayugjanya cari istri yang mukminah. Ini yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hanya mengandalkan kecantikan mencari istri. Dan jangan hanya berharap mengandalkan kekayaan. Karena itu semuanya tidak kekal adanya. Jangan satu-satunya mencari istri pendamping hidup hanya terpaku kepada kecantikan. Karena kecantikan itu ada masanya. Kekayaan itu pun juga begitu tidak kekal. Lebih daripada itu adalah cari yang agamanya kuat. Cari yang agamanya kuat. Insya Allah selamat. Allahumma amin. Yang kedua anak-anakku sekalian, yang dirahmati Allah. Yang kedua, setengah daripada keramat atau kemuliaan yang dimiliki oleh seorang mukmin, ini apa? Dia mampu sholat berjamaah. Ini penting anak-anakku sekalian. Beberapa pertemuan kemarin sempat saya singgung. Salah satu daripada ciri orang-orang yang bisa menggapai sebuah kebahagiaan dalam hidupnya itu, yakni mereka-mereka yang mampu melaksanakan sholat berjamaah. Baik itu berjamaah di rumah, berjamaah di musola, berjamaah di masjid. Usahakan selalu berjamaah. Karena ciri orang yang beruntung, orang yang baik, yakni mereka yang mampu berjamaah. Dan orang yang mampu berjamaah ini adalah salah satu dari kemuliaan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dimanapun berada, sholat berjamaah itu, apalagi yang dari pesantren, yang sudah dibimbing, diajak, dibina, diistiqomahkan, dirutinkan, dibiasakan. Sholat 5 waktu ditekankan untuk selalu berjamaah dan berjamaah. Ini tak lain tak bukan adalah kembalinya atau manfaat hikmahnya itu nanti akan kembali kepada kalian semuanya. Betapa bangga dan bahagianya orang tua kita jika tatkala kita pulang di rumah sekarang ini, mungkin dimanapun berada sampean, mendengar azan, Allahu Akbar, sampai terakhir, kemudian sampean bersiap-siap untuk melaksanakan jamaah. Betapa orang-orang tua kita bangga dan bahagia mempunyai anak-anak yang rajin dalam sholat berjamaah. Apakah itu di musola, apakah itu di masjid, ataukah mungkin di rumahnya masing-masing. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, ciri atau keramatnya orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin, yang terakhir adalah mempunyai seorang tetangga yang cinta dengan kita. Karena tidak sedikit tetangga jelek sama tetangga. Karena terus terang saja kita hidup itu butuh tetangga. Kita punya hajat butuh tetangga. Kita sakit yang sambang atau yang tilek tetangga. Kita mempunyai kebutuhan apapun yang datang lebih dulu adalah tetangga. Oleh karena itu, jika merasa dia itu orang beriman, maka sayugjanya ciptakan tetangga kita itu senang dengan kita. Senang dengan ucapan kita. Senang dengan perilaku kita. Sopan tingkah laku kita.
budi pekerti kita baik dengan tetangga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Bapak Hasbullah, demikianlah beberapa kecil dari kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang diwasiatkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, karomahnya orang mukmin adalah dia mempunyai istri yang cocok, zaujatun muwafiqah. Yang kedua, dia mampu sholat berjamaah. Yang ketiga, dia mau menciptakan keharmonisan dengan tetangga-tetangganya. Dia bersikap baik dan selalu baik sehingga memunculkan tetangga kita itu nyaman dengan keberadaan kita dimanapun berada. Lebih-lebih santri, sekali lagi santri harus mampu menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan tetangga-tetangga di sekeliling kita dimanapun berada. Demikian anak-anakku sekalian, pengajian pada saat ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.